We are gonna die. Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam, channel review mainan yang insya Allah selalu review mainan yang bersahabat untuk kita semua. Di video kali ini gue mau review mainan salah satu karakter favorit gue dari film Toy Story. Bisa dibilang karakter ini superhero pertama gue deh. Karakter yang bikin gue cinta sama yang namanya mainan atau action figure sampai sekarang ya. Mungkin kalian sudah bisa tebak dari logonya ini ya, ada tengkorak, atau di judul mungkin sudah gue kasih tahu juga. Jadi gue mau review karakter Sid dari film Toy Story. Jadi ini mainan Sid keluaran Herocross. Jarang banget sih ya mainan Sid itu dikeluarin sama manufacturer toys. Dan sepertinya gue bakal mau mulai koleksi karakter Sid ini ya. Sebelumnya gue sudah punya mainannya tapi custom gengs. Udah gue sempat fotoin juga beberapa tahun lalu ya. Dan sekarang happy banget beberapa manufacturer sudah mulai ngeluarin karakter Sid ini yang lebih proper ya. Kalau dulu mungkin juga ada tapi sebatas gantungan kunci, atau ada salah satu gue dapet nitip di Hong Kong waktu itu ya. Ini nih mungkin kalian sudah lihat waktu itu gue review di YouTube Just Tip di Hong Kong. Dan sekarang Herocross ngeluarin ini statue. Jarang banget gue beli statue ya. Spider-Man pun gue punya nggak ya statue Spider-Man. Gue nggak punya statue Spider-Man. Stanley kemarin beli juga yang KW-an yang 200 ribuan. Jadi mainan ini gue beli di Instagram @sw_toyshop. Jadi ini mainan ini harganya juga lumayan tinggi. Seharga Hot Toys, pre-order Hot Toys ya, hampir 3 juta rupiah untuk statue ini. Jarang banget gue beli statue, dan sekalinya beli cukup tinggi. Oke, sebelum gue unboxing mainan ini, kita lihat boxnya dulu ya dari dekat. Oke gengs, di bagian depannya ada logo Disney Pixar, lalu ada logo Herocross juga, dan ini ikonnya si Sid ya, tengkorak, karena dia pakai kaos tengkorak seperti Punisher. Dan ini ada ilustrasi tulang karena figur ini dengan anjingnya ya. Ini tulisannya Hyper Vinyl Series 023. Di sisi sampingnya hanya tulisan Herocross, hitam biasa, polos. Another side sama persis, Herocross doang ya, polos. Dan bagian belakangnya ada logo Disney Pixar Toy Story juga, beserta logo Herocross dan hitam polos gengs. Nah di bawahnya ini ada tulisan Project Lead Indie Chen dan package design Charles Lai. Jadi ini orang yang bertanggung jawab sama figur ini ya, dan legal staff lainnya di bawah. Bagian atasnya kosong aja, dan bagian bawahnya juga kosong, tapi ada stiker ini Herocross HVS 023, 12 inch Sid dan 6,5 inch Scud ya. Jadi ada Sid dan anjingnya. Nanti kita lihat secara detail. Oke, jadi kita sudah lihat detailnya. Sekarang saatnya gue unboxing ya. Oke, spray dari bawah aja ya. Karena ini ternyata di bagian bawahnya ada cantolannya nih buat ditarik. Ya. Ini di sliding seperti ini ya. Bagian bawahnya ada cantolannya. Tinggal di sliding. Kosong dan bau vinil dan cat mainan baru. Oke, ini boxnya. Dan ini dia figurnya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini dalamnya. Jarang-jarang banget gua review mainan gede dan mahal ya. Oke, ini bagi dua, ini skatnya si anjing dan oh my god. Ini dia seatnya ya. Dan ini sudah kosong. Gua taruh bawah aja ininya. Oke, ini dia. Gue buka lagi bagian cardnya. Oke. Wah, ini baunya beda dari mainan-mainan lain yang pernah gue review. Sumpah baunya beda. Mungkin bau soft vinyl seperti ini ya. Ini bukan statue by the way, gue ralat tadi di bagian depan. Maklum, kolektor sobat miskin jarang-jarang bisa beli kayak gini ya. Dan this is it. Ini dia Lord Sid. Oh, cool. My god, keren banget. Dan ini dia Sidnya ya. Sumpah baunya, gue nggak pernah nyium bau mainan seperti ini ya.
SHF, mainan KW, Marvel Legends, dan lain-lain. Hot Toys pun baunya nggak kekencengan. Baunya nggak kayak gini ya. Oke, so ini dia soft vinyl seat dan scut dari Herocross 12 inch. Kita lihat secara detail ya. Gak, gue suka banget. Oh my god, sumpah, anjir, keren ya ternyata ya. Oh, gokil. Oke, kita lihat secara detail ya. Oke, yang pertama kita lihat detail skatnya dulu ya. Ini lucu banget sih, gue suka banget. Nice abis ya, detailnya. Lihat dari mukanya, galak banget kelihatan ya. Ini nice banget. Ntar mau gue coba fotoin sama kucing-kucing gue. Gue suka banget sama painting di hidungnya ini, real banget ya. Terus matanya juga oke. Yang penting tuh cat mata sih. Untuk toy fotografi bagian mata itu cukup krusial ya. Dan ini kalungnya nice, real banget ya. Oke, detailnya cakep. Ini total-totalnya juga treatmentnya sama ya. Nggak solid gitu warnanya, bukan warna solid. Berasa efek bulu seperti itu ya. Nice. Dan ini buntutnya bagiannya terpisah. Dan kalau dilihat dengan mata telanjang, putihnya sih beda ya. Putih si buntut dan badannya ini. Ini putih banget nih buntutnya. Dan dia soft juga. Bisa ditekuk-tekuk dikit gini ya. Lalu bagian kaki kita lihat detailnya. Catnya cukup oke lah ya. Nggak rapih banget, tapi ya oke lah. And then ini telapak kakinya. Ada detail painting juga. Nice, really good. Dan ada tato di bagian perut Disney Pixar dan logo Herocross. Oke. Oh, nggak ada lubang pantatnya di sini ya. Polos. Dan nextnya ini dia Sid Phillips. Oh my god, gue suka banget lihat mukanya ya. Oh my god, detailnya, lihat tatapannya, bandelnya berasa banget, nyolotnya berasa banget. Ini mungkin representasi gue waktu kecil kayak gini nih songongnya. Sumpah, gue tuh waktu kecil kurang ajar banget emang kalau kata nyokap. Lihat detail matanya, sekali lagi tatapannya tajam banget ya. Berasa kan dia kayak ngeliat ke kamera, ngeliat ke lu semua, ya nggak? Ini penting banget untuk toy fotografi itu bagian mata ya. Jadi gue sangat concern dengan kedetailan mata. Nice banget. Lihat alisnya juga keren detailnya. Dan lihat bagian giginya ya. Behelnya rapi banget ya. Detailnya rapi. Gokil. Parah sih, detail banget sih. Oh my god. Ini kupingnya. Kita lihat sekelilingnya ya. Cukup mulus kepalanya. Dan ini dia badannya, kaosnya, lihat ya, sangat ikonik, logo tengkorak di kaosnya Sid. Mungkin dia fansnya Punisher, ya. Dan kita lihat lengan kaosnya seperti disobek gitu ya, nggak rata gitu kan. Kalau kaos normal kan lurus gini ya. Tuh, kalau dia kayak geradagan gitu. Ini gue juga baru tahu nih, ternyata model kaosnya seperti ini. Nice, detail lipetan-lipetan kaos seperti biasa. Nice. Ini celananya, detailnya juga cukup oke ya. Celana jeans ceritanya, dilipat seperti ini, cool. Dan ini detail sepatunya juga cool banget, nice abis ya. Ini bagian dalam sepatunya, tapi tidak ada logo Converse atau North Star karena license mungkin ya. Detail tali sepatunya menurut gua agak kurang oke ya, kurang rapi kalau dilihat dengan detail. Kalau dilihat dengan seksama, tapi it's okay, all good. Bagian bawahnya polos aja, nggak ada sculpt apa-apa lagi, hanya ada tato lagi ya, Disney Pixar dan logo Herocross. Tadi sudah kita lihat detailnya, sekarang gue mau coba artikulasi. Dari skatnya dulu, oke, tidak ada artikulasi, langsung taruh lagi. Kita ke seatnya ya. Oke, sepertinya mau azan, gue skip dulu sebentar ya. Kita lanjuti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sudah selesai azan asarnya. Jadi lanjut lagi ke artikulasi Sid Phillips-nya ya. Kalau dia ada artikulasi di kepala, nah bisa begini, diputar 360 derajat, lalu kelihatan ada tangannya
Oh, tidak bisa ternyata. Ini cuman belahan gimmick dong ya, gue kira ada itunya, artikulasi lainnya. Terus pinggang, ya pinggang gini-gini aja. Ini mostly ada, bisa dicopot sih harusnya ya. Jadi pinggang bisa gerak-gerak seperti ini. Lalu kaki, nah ini kaki baru bisa nih. Tuh ya, bisa diputer. Bisa kayak gini, aneh banget. Oke, segitu aja artikulasinya ya. So, itu tadi review seat Philip and Scott set keluaran Herocross 12 inch ya. Harganya Rp2.750.000. Dan ini mainan soft vinyl pertama gua dengan harga segitu ya. Biasanya gua kalau harga mainan kayak gini nih yang nggak ada artikulasi atau minim artikulasi di atas 1 juta tuh gue mikir banget. Tapi karena ini seat Phillips, one of my first heroes ya, malah gue nggak mikir ya. Mikir sih, tapi karena waktu itu bisa PO dan di SW_Toy Shop ini pas lagi ready tinggal 1 piece, gue lagi nggak ada duit, gue bilang di keep dulu bisa nggak, gue DP dulu deh. Nah ternyata bisa di keep, akhirnya gue beli. Kalau nggak bisa di keep ya lewat tuh. So thank you so much SW_Toy Shop. Jadi kalau kalian nyari mainan Toy Story lumayan lengkap di sana ya, yang original pastinya. FYI ini gue salah beli. Sumpah gue salah beli. Jadi gue pikir ini tuh yang real size. Ada yang gede banget, itu real size. Gue pertama lihat di Singapura, seat dan Scott juga, itu harganya 6 juta, 7 juta. Nah pas gue lihat di Instagram ada yang jual cuman 2.700.000, makanya gue nggak mikir, gue beli. Ternyata pas gue udah beli, gue baru tahu ternyata ini versi 12 inch. Aduh, tapi sebenarnya antara nyesel dan gak nyesel sih, gue bingung juga kalau mainan segede itu gue taruh mana. Bukan gue banget sih beli mainan gede-gede sampai real size ya. Ya happy juga ternyata cuma 12 inch, jadi masih bisa difoto, di-combine dengan mainan lain, masih masuk gitu ya. Kalau real size tuh sepinggang gue lah kalau nggak salah. Ya, setengah meter lebih ya, itu wah gue bingung nyimpennya di mana, dan bisa-bisa Caca marah kalau gue beli mainan segede gitu. So thanks for watching, jangan lupa di like kalau kalian suka video ini, di like juga kalau kalian gak suka ya, dislike juga nggak apa-apa, terserah deh. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo. Pokoknya di likes ya. Biarkan lu keracunan sendirian gengs ya. Thanks for watching, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agam dan Sid Phillips pamit, ciao.